Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV Pendidikan dimanapun berada. Berjumpa lagi di channel TV Pendidikan, channel kesayangan kita semuanya. Yeay. Nah, ketemu lagi dengan Pak Wid ya. Kali ini kita akan belajar PictoBlock ya. Kita akan belajar PictoBlock. Kita bersama-sama mencoba membuat sebuah game ya. Nah, gamenya seperti apa nanti ikuti terus ya. Jangan sampai kalian ketinggalan nanti. Kita akan belajar bersama-sama pelan-pelan ya nanti ya. Akan Bapak pandu nanti. Nah, baik. Tapi sebelum kita lanjut ya, yang belum klik tombol like dan subscribe ya, subscribe dulu dan like. Boleh komentar juga ya anak-anak yang masih bingung, kemudian mau request apa, kita buat game bersama-sama apa, nanti komentar ya di bawah ya. Kita nanti akan belajar bersama-sama. Oke, baik, kita lanjut ya. Sebelum kita praktek PictoBlock ya, Pak Wid ingin menampilkan hasilnya dulu ya anak-anak, seperti apa nanti game yang akan kita buat itu seperti apa, biar anak-anak nanti ada wawasan terlebih dahulu ya. Oke, langsung kita ke prakteknya. Check it out. Nah, seperti ini ya anak-anak. Pak Wid akan mendemokan bentuk gamenya yang akan kita mainkan itu seperti ini ya nanti ya. Jadi ada roket, kemudian ada ghost ya, ada star, ada button ya, ada kristal, ada lainnya 2. Nah, gambarannya seperti ini dulu ya. Kita mainkan dulu, nanti anak-anak nanti kalian biar sudah tahu wawasannya seperti itu ya. Untuk menembaknya itu memakai spasi ya. Ya, untuk menembaknya memakai spasi. Nah, kalau kita berhasil menembak ghost ya, ini ghostnya ada 2 ya, ghost sama monster. Ini monsternya belum terprogram, makanya skornya belum muncul. Nah, kalau kita dapat bintang atau star, maka poin starnya 1. Kalau kita dapat diamond ya, maka diamondnya dapat 1. Nah, ini monsternya belum kita program, makanya dia skornya belum bertambah untuk monster ya. Nah, ini diamondnya sudah dapat kita. Kalau diamond sama star itu tidak ditembak ya, kita harus mendapatkannya, menyentuhnya, itu baru dapat poinnya, star sama diamond. Tapi untuk musuhnya yaitu adalah monster dan juga ghost, seperti itu. Nah, seperti ini ya, diamondnya, starnya, ada ghostnya. Jadi kita punya rintangannya yaitu monster dan ghost. Nah, kalau kita tembak starnya itu dia tidak menghilang ya, kita harus menyentuhnya ya, kayak ini diamond ya, kita harus menyentuhnya. Nah, seperti ini. Namun ketika roket kita menyentuh dengan monster atau menyentuh ghost ya, roket kita menyentuh ghost atau monster, maka kan game over. Nah, seperti ini ya. Ini belum ke setting berarti untuk monsternya seperti ini ya. Lanjut kembali ke awal, tampilan awal. Jadi dia akan kembali ke game over, kemudian kita buat kembali ke awal. Terus skornya semuanya 0 ya, seperti itu. Kita buat seperti itu. Oke. Jadi sudah ada gambaran ya. Nah ya, kita buat gamenya seperti itu. Sekarang kita buat yang baru ya, seperti itu. Kita buat baru dulu. Langkah pertama ya yang kita lakukan adalah kita menuju ke alamat PictoBlock ya. Kita memakai PictoBlock online ya, seperti itu. Ketik aja PictoBlock di browser ya. Kita bisa pakai Chrome, pakai Firefox bisa ya. Kemudian tekan enter ya, ini ya. Pilih yang PictoBlock.ai atau PictoBlock.ai. Ini kita klik ya.
Oke, kita tunggu. Nah, tampilan awalnya PictoBlock seperti ini anak-anak ya. Kita akan coba ini ya, kita membuat kodenya di blok ya. Seperti itu. Kita klik bloknya. Jadi ketika kita membuka PictoBlock, program PictoBlock, maka kita akan ditampilkan layar seperti ini ya. Jadi ini kita hapus saja tobinya ya. Ini spreadnya tobi kita hapus. Nah, untuk bagi kalian yang belum mengenal bagian-bagian ini ya, seperti palette block dan sebagainya, tonton video yang awal ya, belajar PictoBlock yang awal ya, ada di playlist di bawah ya. Nanti di sebelah kanan atas nanti akan kita tampilkan, bolehlah ya, seperti itu. Oke, baik, kita akan membuat sprite-nya dulu ya, karakternya dulu. Yang pertama kita buat roket ya. Kita cari roket ya, kita cari roket di sini di bawah, atau kita boleh ngetik aja di sini roket seperti itu. Nanti akan muncul ya, roket seperti itu. Roket. Nah, ini ya, roket seperti ini. Satu, ada roket kan ya. Kemudian roketnya kita buat ke arah sebelah kanan ya, ke arah menembak ke sini kan nanti kan ya. Berarti directionnya kita buat 180, maka dia akan seperti ini ya. Jadi seperti ini. Kemudian kita buat size nya 50 saja ya, size nya 50 saja, atau 40 lah, terlalu besar ya, 50, 40 aja. Oke, setelah kita buat roketnya ya, spread yang kedua adalah ghost ya. Kita coba yang sederhana dulu ya. Nanti kalian bisa menambahkan, ada ghost, ada monster seperti itu ya. Jadi kalian bisa menambahkan, nanti ada ghost. Kita buat dulu yang ghostnya dulu ya, seperti itu. Kemudian kita buat juga tembaknya pakai button ini ya. Ini nanti gunanya adalah untuk menembak. Nah, seperti ini. Ghostnya kita buat ukurannya 80 lah ya, tidak terlalu besar. Kemudian buttonnya ini ya, kita buat ukurannya 15 seperti itu. Nah, segini. Nanti tembaknya akan seperti ini, atau kalian buat 10, bisa lebih kecil ya, 10 lebih kecil. Kita buat 13 saja, nanti akan seperti ini. Kemudian ya, sudah ya, ada ghost, roket. Kemudian kita tambahkan line ya. Kalian ketik di sini line, garis ya, garis. Kita butuh 2 garis. Nah, ini ya, 1 kita letakkan di belakang roket ya. Ini kan masih horizontal, kita buat vertikal ya. Maka directionnya kita buat 180. Nah, dia sudah jadi vertikal. Kemudian kita tarik ya, kita tarik, kita taruh di belakangnya roket seperti itu, yang merah ya, seperti itu. Kemudian kita buat lagi, boleh menambahkan spread, boleh dengan cara klik line-nya ini, kalian klik duplicate. Nah, maka akan jadi 2 seperti itu. Yang satunya, line 1 kita taruh di belakang roket, yang line 2 kita taruh di belakangnya apa ini namanya, ghost ya, ghost. Oke, spread ghost seperti ini. Nah, seperti ini ya. Untuk membedakan warnanya, yang di belakangnya ghost kita ubah warnanya. Bagaimana? Di custom ini ya, custom ya. Ini kan warnanya masih merah nih. Kita ubah menjadi warna biru misalkan. Nah, seperti ini ya, kan sudah jadi biru. Oke. Sudah ada roket, ghost, button, line 1, line 2. Satu lagi kita tambahkan backdropnya ya, atau backdrop ya, backdrop atau backgroundnya, yaitu kalian bisa memilih di sini ya. Kita pilih yang langit aja karena dia roket kan ya, jadi kita pilih yang langit atau night, malam ya. Ini ada city, next city, kita yang next space aja. Ini space, ini luar angkasa, space. Nah, seperti ini, luar angkasa. Atau ya, ada bintang-bintang kan,
ini terlalu, misalkan ini terlalu apa namanya, membingungkan, boleh kalian ganti ya, yang hitam saja misalkan. Ini star, ini juga. Nah, ini lebih nyaman backdropnya. Oke. Kemudian masih ada lagi, ada ghost, kita tambahkan star. Nanti kalau kita dapat star maka dapat poin star 1 ya, atau diamond, kalian juga bisa diamond atau star ya. Kalian boleh memilihnya, ini star ya atau diamond gitu ya, boleh diamond. Star aja dulu yang mudah ya, biar kalian nanti mudah. Star kita ukurannya kita rubah dulu jadi 20, kekecilan berarti 40. Nah, seperti ini ya. Bolehlah 40 atau 50 juga. Nah, agak lumayan besar. Seperti ini ya. Ketika kita dapat star, maka nanti poinnya 1. Tapi tidak boleh ditembak starnya, harus pakai roket ya. Dia pakai roket menyentuh star ini. Ya, kemudian kita tambahkan variabel skor dan star ya, seperti itu ya. Tadi yang Pak Wid contohkan, yang kita contohkan lihat pertama tadi kan ada diamond, kalian bisa menambahkan sendiri ya nanti ya, kalau sudah bisa ya, tambahkan diamond sendiri. Kita buat skor dulu. Caranya gimana? Kita ke palette variable, kemudian make variable, tulis saja skor atau star. Nah, ini star. Nah, seperti ini ya. Nanti kalau kita dapat star maka poin starnya 1. Kalau kita bisa menembak ghost maka skor kita 1, seperti itu ya. Oke, sekarang kita program roketnya dulu ya. Roketnya kita program dulu. Oke, kita buat roketnya bisa ke atas, ke bawah, maju dan mundur ya, seperti itu. Oke, kita klik dulu roketnya ini ya, spread roketnya kita klik dulu, kemudian kita pilih perintah ketika kita klik bendera ini ya, agak besar. Oke, biar kelihatan ya. Ketika benderanya nanti kita klik when green, klik bendera green, kita klik, maka nah selamanya kita buat kontrol selamanya atau forever. Dia bisa naik, bisa turun, bisa ke maju ke depan, bisa mundur. Ini gimana caranya? Kita pakai ini ya, apa namanya, tombol kiri kanan atas bawah ya, seperti itu ya. Ini kita kan ada 4 berarti ya. Yang pertama misalkan nih tombol ke atas, oke, up. Nah, ini tombol panah ke atas, maka roket kita akan ke atas ya, seperti itu. Roket kita akan ke atas. Dia berarti kalau ke atas kan vertikal, berarti Y. Kita cari yang ubah Y atau change Y. Nah, seperti ini. Kalau 10 berarti stepnya 10 pergerakannya. Kita coba ya. Kita klik tombol panah. Nah, seperti ini. Nah, sudah. Ini turun belum bisa. Dia ke atas dulu ya. Ke atas semuanya ya. Baru kita buat yang turunnya ya. Kita buat turunnya. Langsung kita buat turunnya. Jadi dia memakai tombol panah ke bawah, down arrow atau down arrow ya. Down arrow ini tombol ke bawah. Kemudian motionnya dia kita juga berarti tetap Y ya. Y-nya tapi negatif. Kalau ke atas positif, ke bawah negatif. Negatif 10 berarti. Nah, ini baru bisa kita jalankan roketnya ke bawah. Nah, seperti ini. Bisa kan? Nah, ini pakai panah bawah bisa, pakai panah atas dia ke atas, pakai ke bawah. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang untuk maju dan mundurnya sama ya. Kita tambahkan if lagi ya, control if. Jika kita tekan tombol panah ke kiri, ke kanan, maka dia akan ke kiri dan ke kanan. Nah, ini kita buat ke kanan dulu. Berarti ketika kita menekan right ya, right itu kanan ya, left itu kiri ya. Berarti seperti ini ya. Kalau kanan kiri dia X kan ya, X ya, berarti change atau ubah X ya, seperti ini ya.
Kalau X positif ke kanan ya, kalau ke kirinya dia negatif ya, seperti itu. Tinggal tambahkan lagi. Nah, seperti ini. Kita tambahkan yang tombol ke kiri. Oke, seperti ini ya, ke kiri. Nah, oke, jadi kemudian tetap change, ubah X-nya. Nah, negatif 10. Oke, seperti ini ya. Nah, sekarang sudah jadi untuk program roket kita ya. Dia roketnya sudah bisa berjalan ke atas, ke bawah, maju, dan mundur. Nah, sudah jadi ya, ke atas, bawah, maju, dan mundur. Oke, keren. Nah, sekarang sudah jadi. Kita jalankan ghostnya ya. Buat ghostnya itu dia berjalan terus ke arah kiri ya. Ini kan dia dari kanan ke kiri ya, seperti itu ya. Jadi kita klik dulu ghostnya. Oke, seperti ini ya, kita klik, kemudian kita program ya. Ketika benderanya diklik, maka dia sembunyi dulu, kita sembunyikan dulu ya. Jadi dia tidak kelihatan nanti ya, seperti itu. Kita buat hide dulu ya, atau disembunyikan dulu. Kemudian selamanya ya, pilih selamanya, forever. Itu kasih jeda dulu ya. Ini kasih jeda dulu. Kasih jeda dulu 5 detik. Kemudian kita nanti membuat banyak ya. Jadi untuk ghostnya itu dia akan banyak. Jadi setelah ditembak dia bisa muncul lagi, seperti itu ya, pengen kita ya. Jadi maka kita buat clone ya, atau salinan ya, seperti itu. Create a clone, create clone dari myself. Jadi buat salinan dari saya, atau create clone myself, itu ya. Kemudian ketika clone dijalankan, maka ini ya, when a start sebagai clone, kalau sebagai salinan, maka oke, kita letaknya dulu ya. Letaknya kita taruh di X, set X sama set Y. Oke, X-nya berarti di 209 sini ya. Kemudian untuk Y-nya, karena kita nanti pengennya dia random ya munculnya ya, maka kita pilih yang operator ini. Jadi nah ini, pilih yang random ya, acak. Jadi nanti dia munculnya acak, tidak selalu di situ terus ya, tapi acak di sini, di sini, di sini, seperti itu ya. Karena ghost ini pengennya kita berjalan ke kiri ya, berarti X ya, change X by negatif 1, seperti itu. Kemudian kalau sudah menyentuh line garis merah ini, maka hilang ya, seperti itu. Maka clone-nya hilang, kita hapus clone-nya, salinannya kita hilang, maka hasilnya seperti ini. Nah, oke. Nah, seperti ini ya. Dia berjalan dari dari kanan ke kiri. Setelah menyentuh garis, maka dia hilang. Nah, seperti itu. Terus munculnya random. Kita buat random munculnya ya. Oke, ini randomnya masih di sini ya posisinya. Ini harus kita rubah ini. Posisinya berada di Y-nya itu negatif 140 sampai 140. Oke, seperti ini ya. Jadi munculnya dia random. Munculnya kita lihat setelah 5 detik. Nah, di sini, dari sini kan ya. Yang kedua, salinannya munculnya nah di sini. Yang ketiga, salinannya munculnya nah di sini, bisa di sini ya. Nah, di atas skor sini.
Nanti kalian bisa membatasi ya, nggak boleh sampai skor ini, boleh misalkan seperti itu. Nah di sini jadi random, dia munculnya random ya, seperti itu. Kalau pengen lambat lagi nih, kita lambatkan lagi 0,5 misalkan, dia akan semakin lambat. Nah jalannya akan, geraknya dari kanan ke kiri akan semakin lambat. Nah seperti ini, lambat kan ya. Kita buat 1 aja ya, kalau 0,5 terlalu lambat ya, 1 aja. Oke segitu. Oke sudah jadi. Tapi ini belum bisa nembak ya. Dan ketika ghostnya kena roket, dia juga belum game over. Maka kita program dulu nih ya. Tadi kan sudah ghostnya. Sekarang nah, oke, tampilannya ghost ini kan dia masih belum berubah ya. Nah, belum bisa berubah tampilannya ya. Sebenarnya ghost ini punya 3 tampilan, punya 3 kostum ya, seperti ini ya. Maka kita buat dia bisa berganti-ganti kostum ketika dia berjalan ya, seperti itu. Maka kita tambahkan perintah ketika menjadi clone ya, ketika menjadi salinan ya, selamanya forever ya. Kemudian kostumnya kita switch, namanya switch kostum ya. Kita switch kostumnya dari Ghost A, Ghost B, dan Ghost C. Nah ini belum bisa bergantian karena belum bisa karena belum kita kasih jeda. Nah kita kasih jeda. Nah seperti ini. Oke, kalau misalkan jedanya 1 detik ya, misalkan jedanya 1 detik, itu hasilnya seperti ini. Oke, kita lihat. Nah jedanya oke, 1 detik sudah bagus ya. Nah ini bisa berubah kan. Nah ini custom tampilannya ya, bisa berubah. Ini juga bisa berubah. Oke, nah ini tapi setelah menyentuh roket dia belum game over ya. Harusnya roket ini bisa menembak. Ini roketnya sudah bisa jalan ya, tapi belum bisa nembak. Nah sekarang kita setting nih ya. Sekarang kita setting buttonnya biar bisa nembak. Oke, tadi kita sudah setting roket dan ini untuk ghostnya kita tambahkan aja ya. Gini tadi kan kalau ghost menyentuh line maka dia akan kembali kan ya. Tapi kalau menyentuh peluru maka dia akan hilang gitu ya. Dan juga mendapatkan poin 1 seperti itu ya. Oke, kita tambahkan ketika jadi salinan ya, sama ya seperti ini ya. Atau kita bisa copy dari ini ya, sama. Kita bisa, ini tadi kan ketika menyentuh line, kita copy aja nih, duplicate. Nah kita taruh sebelah sini, kita ganti, tinggal kita ganti aja. Ini tadi menyentuh garis merah ya, yang sebelah kiri. Yang ini ketika menyentuh button atau tembaknya ini. Oke, maka dia akan hilang gitu ya, hilang. Kemudian dia akan mendelete clone-nya. Kemudian ada tambahannya nih, tapi ya tambahannya adalah skor ya. Maka skornya bertambah 1 kalau kena peluru atau button ya, seperti itu. Jadi nanti ketika ghostnya terkena peluru maka skornya akan bertambah 1, seperti itu programnya. Oke, sudah. Sekarang kita ke button atau peluru ya. Ini program pelurunya. Jadi pelurunya ini kita sembunyikan dulu ya, tidak langsung muncul. Maka ketika kita klik bendera hijau ya, maka sembunyi dulu pelurunya, hide ya. Kemudian nah ini kita supaya bisa nembak itu kan harus nekan tombol nih. Kita pilih yang spasi aja ya. Tapi kita juga bisa pilih huruf, misalkan X nih, tombol keyboard X buat nembak boleh ya.
Di sini kita contohkan memakai spasi, maka space. Nah, kalau misalkan pengen X ya tinggal ganti nanti X ya, seperti itu. Kita pilih yang spasi, kemudian ketika spasi ditekan, maka akan membuat salinan ya. Salinan peluru itu tadi ya. Salinan peluru maksudnya. Kemudian ketika menjadi salinan, maka dia pergi ke roket ya. Pelurunya itu mengikuti roket ya. Jadi pelurunya selalu mengikuti roket. Seperti itu. Kemudian munculkan. Ya, so munculkan seperti itu. Terus kemudian peluru tersebut ya sampai menyentuh ya. Sampai menyentuh ghost kan ya. Ya, sampai menyentuh ghost dan line baru menghilang. Baru apa namanya? Ya, menghilang. Seperti itu. Oke. Ini kan karena pelurunya datar berarti X ya. Kita gerakkan ketika sampai menyentuh ya. Kita buat garis dan juga ghost kan, berarti ada dua ya. Ada dua. Ya. Garis menyentuh garis ya, touching. Nah, ini. Touching line atau ghost dulu ya. Touching ghost ya. Menyentuh ghostnya atau menyentuh line yang berwarna biru ini ya, line 2. Nah, line 2, maka dia kembali lagi nih, bergerak lagi ke kiri. Nah, bergerak ke kiri, change X ya, seperti ini, change X 5 ya. Kemudian hapus ya, pelurunya dihapus, hilang. Kalau menyentuh ghost hilang, menyentuh line juga hilang. Kalau enggak dihapus maka nanti akan menumpuk di sini ya pelurunya ya. Coba sekarang kita jalankan nih. Nah, ini ketika kita jalankan kan pelurunya enggak muncul kan, kecuali ketika kita nekan tombol spasi maka muncul pelurunya. Nah, seperti ini. Oke, nah kita coba. Nah, sudah bisa. Jadi ketika kena ghost, skornya bertambah 1 ya. 1, 2. Oke, kena ghost lagi, skornya tambah jadi 3. Ya, kena ghost lagi jadi 4 ya. Nah, jadi 5. Oke. Kena ghost lagi jadi 6. Oke, seperti itu ya. Oke. Kena ghost lagi jadi 7. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita buat starnya. Nah, sebenarnya program untuk star ini, sprite star itu sama seperti ghost ya. Kan berjalan seperti ini ya, dari kanan ke kiri. Cuma perbedaannya kalau ghost itu bisa ditembak, tapi kalau star tidak bisa ditembak. Kalau pengen dapat poin starnya harus menyentuh starnya, roketnya. Kita buat seperti itu ya. Jadi bagaimana programnya? Kita buat yang start. Oke, langsung kita buat yang start. Ketika tombol dijalankan ya, ketika bendera hijau ditekan, maka dia sembunyi dulu ya startnya ya. Jangan langsung dimunculkan, sembunyikan dulu, hide ya. Kemudian selamanya ya, selamanya, forever ya. Kemudian ini untuk munculnya ya, kita buat munculnya agak lama atau agak banyakkan ghost daripada starnya ya, jangan disamakan. Kita buat 10 detik lah, seperti itu ya. Kemudian kita buat salinannya ya, jadi nanti tidak hanya satu starnya, bintangnya ya, tapi munculnya selama tidak game over bisa muncul terus, seperti itu ya. Kemudian kita buat ketika menyentuh garis dia hilang ya, nggak numpuk ya. Oke, jadi ketika clone-nya dibuat, ini letaknya kita setting dulu, set Y nya. Ini letaknya juga kita buat random ya,
Jadi startnya bisa muncul vertikal di mana saja ya. Yang penting vertikal dari kanan ke kiri. Operatornya berarti pakai ini ya, random, pick random antara negatif 140 sampai 140 misalkan. Seperti ini ya. Kemudian baru dimunculkan ya, munculkan. Baru dimunculkan show ya. Ketika salinannya dibuat startnya, maka letaknya selalu di X-nya di sini ya. Kemudian Y-nya bisa di mana saja, seperti itu. Baru munculkan sampai menyentuh ya, sampai menyentuh garis merah dulu, berarti line 1, line saja ya. Kalau garis biru line 2 ya, seperti itu. Kemudian jalankan, berarti change X by negatif 1. Nah ini lajunya sama kayak ghost ya, atau kalau lebih pengen cepet nanti bisa kita ganti. Kemudian setelah menyentuh garis merah, agar nggak numpuk di sini ya, menghilang, maka delete clone ya, perintah delete clone. Nah ini belum selesai ya, ini tadi kan baru kalau menyentuh garis merah. Kalau menyentuh roket, maka nanti akan nambah skor star seperti itu ya. Nah ini kita lihat, ghost menyentuh garis merah hilang, ghost menyentuh roket masih belum game over ya. Star menyentuh roket masih belum, hilang. Nah kalau tapi star menyentuh garis merah dia sudah hilang, berarti sudah berhasil ya startnya ya. Oke, cuma ini terlalu cepat startnya juga, kita buat jadi agak jarang-jarang munculnya ya, seperti itu. Munculnya startnya agak jarang-jarang seperti itu. Oke ya kan, setelah ghost muncul banyak baru startnya muncul begitu. Oke, kemudian kita buat programnya ketika menyentuh roket, maka poin star itu akan bertambah ya. Sama ya, kayak menyentuh line, kita tidak usah membuatnya satu persatu, tinggal duplicate aja, taruh sini ya. Kemudian touchingnya kita rubah roket. Nah kemudian tambahkan variabelnya, kan kita star sudah membuat. Nah tambahkan starnya, jadi tambah poin 1. Oke, kita coba ya. Kita coba, kita ambil starnya. Nah ini ghost ya, kita menyentuh ghost belum game over, belum kita setting ya. Nah ini belum game over kan. Oke, starnya atau bintangnya belum muncul ya, kita cari. Nah ini ada star, coba kita sentuh pakai roket, apakah starnya? Nah starnya sudah menambah poin 1 seperti itu, berarti berhasil ya. Oke, sekarang ketika ghostnya menyentuh roket, maka akan game over, maka skor dan star akan direset jadi 0 begitu ya. Nah, seperti itu, kita tinggal menyeting buttonnya aja. Oke, kita setting, kita hentikan dulu. Kita sekarang setting pelurunya. Oke, peluru tadi kan sudah ini ya, menyentuh ghost, menyentuh line. Oke, oh pada ghostnya ya, ketika menyentuh button. Nah ini skornya sudah, kita settingnya di roket aja untuk game over ya. Ini tadi sudah, untuk game overnya kita settingnya di roket aja seperti itu. Sama ketika bendera hijau diklik, maka selamanya jika menyentuh ghost, maka top on.
kita coba ya. Nah, stop all. Kembali lagi. Kita buat game over gitu ya. Game over. Itu dulu ya, seperti ini ya. Nah, kita coba sentuh ghostnya. Pesawatnya kita sentuhkan, ghost, game over, stop all. Nah, ya kan, semuanya berhenti, program berhenti. Nah, ini skornya masih belum ke restart. Nah, ini harus kita restart variabelnya ya. Oke, taruh skor start ya. Coba ya, ini ya, kembali ke 0 ya. Kita sentuhkan ke ghost. Nah, game over, kembali ke 0 ya. Oke, berhasil. Coba sekarang kita tembakkan dulu. Kita cari poin dulu, cari skor 1 sudah ya. Cari skor lagi. Game over 0. Oke, berhasil berarti ya. Kita coba lagi. Kita cari goalsnya 1, dapat skor 1, dapat skor 2, dapat skor 3. Oke, ini ada dapat skor 4, ada bintang, harus kita sentuh. Nah, start berhasil ya. Oke, program sudah berhasil. Nah, seperti itu. Nah, kalau ada pertanyaan, kita juga bisa nih saat menembak kita tambahkan sound ya. Ada bunyinya bisa. Oke, sementara kita sampai sini dulu ya, karena programnya sudah berhasil. Nanti kita lanjutkan lagi. Nah, untuk startnya supaya bisa kedip-kedip kayak tadi ya, yang Bapak coba dari awal tadi, itu kalian bisa menggantinya di lewat custom. Nah, ini ada start, kita ambil startnya jadi 2. Oke, kalau menyentuh ghost, game over, kembali ke 0. Oke, kalau kita pengen misalkan setelah game over roketnya kembali ke sini ya, kita bisa juga ya menyetingnya ya. Kita tinggal kembalikan aja. Misalkan letaknya ketika diklik, letaknya X-nya ke sini misalkan nih. Nah, ke mana nih letaknya? Pengennya di sini ya. Kita coba negatif 181, kemudian negatif 10. Nah, ketika diklik maka dia akan ke sini ya. Misalkan kita berada di sini nih, game overnya. Nah, game over berhenti kan? Ketika kita programnya kita klik, maka kembali lagi pesawatnya di situ ya. Seperti itu, sahabat TV Pendidikan. Gimana? Bisa membuat gamenya? Oke, seperti ini. Ini kita layarnya kita perbesar ya, coba ya, seperti ini ya. Tembak pakai spasi. Nah, ini ada ghost pakai spasi. Nah, skor 1. Ada ghost tembak skor 2. Kita coba sampai ketemu star ya, sampai ketemu bintang ya. Oke. Nah, ini ketika turun kita bisa ya merubah roketnya ya, tampilannya ya, itu pakai custom. Nah, start sudah 1. Ketika kita kena ghost, maka semua kereset, kembali lagi pesawatnya di sini. Seperti itu. Nah, itu tadi praktek kita membuat sebuah game di PictoBlock ya. Kalian bisa mengembangkan gamenya ingin seperti apa lagi. Tadi seperti yang dicontohkan Pak Wid, ada ghost, ada monster, kalian bisa kan ya menambahkan. Kemudian untuk rintangannya kalian bisa menambahkan
ada ghost dan monster tadi ya. Untuk poinnya kalian bisa menambahkan star, bisa menambahkan diamond ya, namanya diamondnya kristal seperti itu. Nah, kalian tinggal membuat variabelnya untuk menyimpan seperti itu. Nah, itu tadi ya praktek kita membuat sebuah game di PictoBlock ya. Jangan lupa yang baru menonton ya, teman-teman sahabat TV Pendidikan semuanya, jangan lupa di like, kemudian subscribe dan komentar di bawah ya, kesulitannya masih di mana, kemudian pengen seperti apa lagi, request, bisa request ya, tanya ke Pak Wid. Oke, baik, kita akhiri praktek kita hari ini ya. Sampai jumpa di pertemuan praktek PictoBlock selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.